Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muterlatif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali kita mengungkap kalam Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 202. Ayatiyahum baghtatau wahum la yas'urun. Maka datanglah azab kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya. Saudaraku, ayat ini singkat, tetapi Allah mengingatkan pada kita tentang azab yang akan menimpa seseorang. Azab di dalam pengertian secara umum dipahami adalah sebuah kondisi yang ditimpakan oleh Allah SWT kepada seseorang, atas kelompok orang, atas kelompok kaum, yang merupakan sanksi yang diberikan Allah kepada mereka, baik perorangan maupun secara berkelompok. Inilah dikatakan azab. Azab tidak diberikan pada sembarang orang, tapi bagi mereka yang betul-betul sudah terbukti zalim, ingkar, dan melakukan kejahatan di dalam hidupnya, maka Allah berikan azab kepada mereka. Dan azab itu sendiri diberikan dengan cara tiba-tiba, tidak diberitahu, tidak dikabarkan, sehingga dia datang dengan tiba-tiba. Dan ketika azab itu datang, mereka tidak sadar. Tetapi setelah mereka ditimpa oleh azab, barulah mereka mau menyadari atas kemungkaran, kejahatan yang telah dilakukan. Saudara, menurut para mufassirin memberikan gambaran ada dua hal yang berkenaan dengan azab ini. Ada juga yang sifatnya azab ini sugro, kecil, yang merupakan azab yang kita terima di dunianya Allah ini, yang panah. Dan yang kedua ada juga nanti azab yang besar, yaitulah azab Allah yang berat dan pedih ketika kita berada di akhirat sana, ketika kita menjalani sanksi Allah sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah SWT di akhirat kelak. Saudara, apa yang dikatakan dengan azab kecil atau azab sugro? Istilah azab kecil adalah azab yang kita terima di dunia, yaitu suatu sanksi beban yang diberikan Allah pada kita tatkala seorang melakukan kemungkaran atau kejahatan. Contoh kecil misalnya, ketika kita berdusta, berbohong dengan sebuah tindakan yang kita lakukan, maka timbul rasa resah gelisah dalam diri kita, hati kita, pikiran kita. Ketika kita berdusta, tidak jujur, akan muncul rasa-rasa takut, khawatir dalam pikiran dan hati kita. Seakan-akan kita dikejar-kejar oleh bayang-bayang ketakutan yang tanpa sebab, yang tidak kita ketahui. Maka itu ketika orang berdusta, tidak jujur dalam hidupnya, dia akan rasakan beban itu dalam pikiran dan hatinya. Dan timbullah rasa takut yang berlebihan, khawatir, dan juga rasa-rasa bersalah, rasa-rasa dikejar-kejar oleh bayang-bayang. Itulah azab Allah yang diberikan pada manusia yang masih hidup di dunia. Maka itu kalau orang melakukan dusta, mencuri, korupsi, dia akan dikejar oleh bayang-bayang ketakutan, resah dan gelisah dalam hidupnya. Apalagi kalau seseorang membunuh orang lain, menghilangkan jiwa orang lain, lalu dia berbohong, mengatakan tidak, berdusta, mengatakan tidak pernah membunuh. Dia akan dikejar oleh bayangan-bayangan ketakutan dalam hatinya, pikirannya, siang dan malam, sampai pada akhirnya dia akan mengakui bahwa dia telah melakukan pembunuhan itu. Walaupun dia dustai, walaupun dia bohongi, tapi satu saat hati tidak bisa berbohong. Pikiran kita tidak bisa berbohong, karena hati dan pikiran kita
dan ruh kita adalah dalam keadaan fitrah. Maka itu kita tidak bisa berbohong sebenarnya. Tatkala kita berbohong, itu adalah kolaborasi dari jin yang mewarnai pikiran kita, hati kita, sehingga membisikkan sesuatu untuk kita melakukan berbohong. Padahal hati kita, di mana kita punya hati yang paling kecil namanya domir, tidak bisa berbohong. Maka itu sekecil apapun seseorang berbohong, pasti akan berdampak pada dirinya keresahan dan kegelisahan. Itulah dikatakan azab Allah di dunia, dan itu berupa azab sugro, yaitu azab yang kecil yang kita terima di dunia ini selama kita hidup sampai menuju kematian. Dan demikian juga dengan kejahatan-kejahatan lain. Kalau kita lakukan dengan kecurangan, dengan kelicikan, dengan kemunafikan, itu semua akan berdampak pada diri kita, keresahan dan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran yang akan menghujam di dada kita, menghujam dalam pikiran kita. Maka itu salah satu karakter, kriteria orang-orang yang berhak mendapatkan predikat soleh adalah mereka yang jujur, amanat, dan tanggung jawab di dalam hidupnya. Ketika mereka mengkhianati kejujuran ini, amanah ini, dan tanggung jawab ini, mereka pasti merasakan resah dan gelisah itu dalam hidupnya. Ketakutan, kekhawatiran. Kenapa? Karena mereka telah mewarnai hidupnya dengan ketidakjujuran, kebohongan, dan tidak amanat serta tanggung jawab dalam hidupnya. Yang kedua, dikenal dengan azab kubro. Azab kubro adalah azab yang besar. Tentulah azab ini diberikan Allah SWT atas kemungkaran kita, sanksi atas kejahatan kita, kezaliman kita di dalam kehidupan di dunia, tapi nanti akan dibalas setimpal dengan apa yang kita lakukan di akhirat sana. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan, sekalipun sebesar debu, mereka akan memperoleh kebaikan yang sama. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan, kemungkaran, kezaliman, sekalipun sebesar debu, mereka pun akan memperoleh azab yang sama dari Allah SWT. Demikian saudara, semoga kita sadari bahwasanya azab itu datang tidak diberitahukan, tidak dikabari, tapi dia tanpa kita sadari, tiba-tiba azab itu sudah datang sebagai buah hasil daripada kezaliman, kejahatan, kemungkaran yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhadap manusia lainnya. Demikian, semoga Allah ridhoi kita semua. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.